Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan pejuang cerdik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran di Telegram untuk persiapan UP-PPG yang diselenggarakan oleh Ubay Bimbel. Pada malam hari ini, saya berkesempatan untuk berjumpa dengan rekan-rekan sekalian untuk membahas tentang evaluasi pembelajaran. Regulasi tentang penilaian diatur di dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang sekarang ini sudah berlaku peraturan baru, yaitu Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Berbicara mengenai evaluasi pembelajaran, tidak akan pernah jauh dari yang namanya tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Apa yang dimaksud dengan tes? Tes adalah alat ukur yang telah dirancang oleh seorang guru untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Sementara pengukuran artinya adalah proses pemberian angka terhadap suatu tes untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami kompetensi tertentu. Jadi, tes adalah alat ukurnya, sementara pengukuran adalah prosesnya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan penilaian? Penilaian adalah proses mengumpulkan dan mengolah informasi terhadap suatu objek tertentu. Objeknya siapa? Yaitu siswa, dari bukti atau hasil pengukuran yang dilakukan. Kemudian evaluasi. Apa yang dimaksud dengan evaluasi? Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian untuk melihat keefektifan proses pembelajaran. Dan lingkup penilaian itu terdiri menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah pendidik, kemudian satuan pendidikan, dan pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penilaian. Tujuan penilaian yang pertama adalah untuk menghimpun bahan atau keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. Selanjutnya yang kedua adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Kemudian untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Dalam penilaian ada disebut dengan penilaian otentik. Apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? Yakni bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas atau situasi yang sesungguhnya. Jika kita melihat penilaian dari segi pendekatannya, maka dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah assessment of learning, yang kedua adalah assessment for learning, selanjutnya assessment as learning. Apa itu assessment of learning? Adalah penilaian akhir pembelajaran. Penilaian ini dilakukan setelah selesai pembelajaran. Contohnya, penilaian harian, UN, UAS, ujian semester, dan lainnya. Kemudian, assessment for learning adalah penilaian untuk pembelajaran. Penilaian dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran untuk meningkatkan performa peserta didik. Contohnya apa? Penugasan, kemudian presentasi, proyek, dan juga kuis. Selanjutnya, assessment as learning. Apa itu assessment as learning? Penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan melibatkan siswa aktif dalam kegiatan penilaian. Contohnya, penilaian diri dan penilaian antar teman. Selanjutnya kita masuk ke prinsip penilaian. Prinsip penilaian dibagi menjadi 9. Yang pertama, sahih, artinya valid atau benar datanya dengan instrumen yang sesuai. Yang kedua, objektif, tidak terpengaruhi siapa subjeknya. Kemudian adil, tidak merugikan peserta didik. Yang keempat adalah terpadu, artinya tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
Yang kelima, terbuka, dapat diketahui oleh siapapun. Yang keenam, holistik, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang ketujuh adalah sistematis, terencana, dan bertahap dengan langkah baku. Selanjutnya yang kedelapan, beracuan kriteria, maksudnya adalah ada patokannya, yaitu menggunakan PAP atau PAN. Kemudian yang kesembilan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dilihat dari aspek penilaian. Yang pertama ada aspek sikap, kemudian yang kedua pengetahuan dan keterampilan. Untuk mengukur aspek penilaian sikap, yang pertama adalah menerima atau receiving, yang kedua menanggapi atau responding, yang ketiga menghargai atau valuing, selanjutnya yang keempat mengorganisasi atau mengolah alias organization, kemudian yang kelima adalah berkarakter atau characterization. Selanjutnya dari aspek penilaian pengetahuan, yang pertama adalah mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Di mana dari dimensi pengetahuan itu ada penilaian LOT, itu yaitu mengingat dan memahami, atau LOT itu disebut dengan tingkat pemahaman atau level kognitif yang masih rendah. Kemudian ada sedang, yaitu MOD, itu termasuk dalam level menerapkan atau C3. Kemudian level hot itu adalah menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Selanjutnya keterampilan, yaitu meniru, memanipulasi, ketepatan, artikulasi, dan naturalisasi. Sementara teknik penilaian itu, atas penilaian sikap dibagi menjadi 3, observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Selanjutnya untuk pengetahuan, itu ada tertulis, lisan, dan penugasan. Dan teknik penilaian keterampilan, itu ada unjuk kerja, proyek, produk, serta portofolio. Jika kita lihat dari prosedur yang dilakukan oleh pendidik, yang pertama adalah menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Selanjutnya, menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaiannya, kemudian melakukan analisis kualitas instrumennya, kemudian melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. Selanjutnya melaporkan hasil penilaian dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Selanjutnya prosedur penilaian. Yang pertama, sikap, mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat hal-hal yang perlu dari hasil observasi pada lembar penilaian, kemudian menindaklanjuti hasil pengamatan dan memberikan deskripsi. Selanjutnya dari segi pengetahuan, yang pertama adalah menyusun rencana penilaian, kemudian mengembangkan instrumen penilaian, selanjutnya melaksanakan penilaian, yang keempat memanfaatkan hasil penilaian dan melakukan laporan. Dari segi dalam melaksanakan hasil penilaian dalam bentuk angka, itu ada skalanya 0 sampai dengan 100. Begitu juga dengan keterampilan, sama dengan pengetahuan. Kita masuk ke skala pengukuran. Skala pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah skala nominal. Apa itu skala nominal? Skala yang bersifat kategorikal, dari jenis datanya hanya menunjukkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Contohnya, ini biasa digunakan dalam asesmen survei lingkungan biasanya namanya. Itu contohnya untuk satu itu digunakan untuk nominal untuk laki-laki, kemudian yang kedua perempuan. Kemudian ordinal. Skala pengukuran ordinal adalah hasil pengelompokan data dalam bentuk urutan atau jenjang, di mana jarak antara satu data dengan data yang lain tidak sama. Contohnya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah untuk pengukuran skala interval, yaitu skala yang mempunyai jarak yang sama antara satu data dengan data yang lain. Oleh karena itu, data interval dapat dioperasikan dengan operasi hitungan. Selanjutnya, skala pengukuran rasio. Sebagaimana skala ordinal menunjukkan adanya tingkat atribut dan sebagaimana skala interval mempunyai jarak yang sama antara satu dengan angka yang lainnya, maka untuk skala rasio ini 0 adalah mutlak. Misalkan
0 km adalah pendek, kemudian 0 kg adalah ringan, seperti itu. Jadi berdasarkan rasionya. Selanjutnya ada acuan penilaian. Nah, acuan penilaian dibagi menjadi dua, ada PAP dan juga PAN. PAP adalah penilaian acuan patokan, sementara PAN adalah penilaian acuan norma. Untuk PAP, itu hasil penilaian peserta didik, baik formatif maupun sumatif, tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik lainnya, namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang diputuskan, yaitu dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Selanjutnya untuk PAN, itu penilaian acuan berkelompok dalam penentuan nilai menggunakan standar relatif. Selanjutnya langkah-langkah menyusun tes. Yang pertama, merumuskan tujuan tes. Yang kedua, pilih bentuk tesnya. Kemudian menyusun kisi-kisi, menulis butir soal, analisis atau uji coba, kemudian perakitan soal dan membagi soal pada tester. Nah, dalam asesmen atau penilaian atau evaluasi, maka dikenal dengan program tindak lanjut. Yang pertama adalah remedial. Remedial diberikan kepada siswa yang belum tuntas KKM-nya. Apabila jumlah siswa yang remedial itu lebih dari 50%, maka solusi yang diambil adalah pembelajaran ulang. Apabila 20-50% siswa yang remedial, maka dilakukan penugasan mandiri atau kelompok. Jika siswa kurang dari 20% yang remedial, maka bimbingan mandiri ataupun kelompok bisa juga dengan tutor sebaya. Jika sudah dilakukan remedial masih terus tidak tuntas, maka bisa dilakukan diskusi dengan wali kelas, orang tua, dan kepala sekolah. Di mana prinsip remedial adalah yang pertama adaptif atau beradaptasi dengan siswanya, kemudian interaktif, selanjutnya variatif, umpan balik sesering mungkin, dan berkesinambungan. Selanjutnya langkah-langkah remedial. Yang pertama menganalisis kebutuhan, kemudian menyusun rencana, melaksanakan program, melaksanakan penilaian, dan menentukan penilaian. Dari menentukan penilaian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bisa dengan menggunakan nilai akhir atau nilai remedialnya. Kemudian bisa digunakan dengan menggunakan nilai rata-rata. Misalkan sebelum remedial siswa mendapatkan nilai 60. Setelah remedial siswa mendapatkan nilai 80, maka diambil nilai rata-ratanya. Nah, rata-ratanya berarti 60 ditambah 80 sama dengan 70 rata-ratanya. Atau bisa dengan nilai pas nilai KKM-nya. Misalkan nilai KKM adalah 70, maka nilai akhir diambil untuk menentukan setelah remedial ada nilai 70, itu adalah disebut dengan nilai KKM. Adalah pengayaan. Nah, program tindak lanjut yang kedua adalah pengayaan, yaitu diberikan kepada siswa yang telah mencapai nilai KKM pada sisa waktu yang tersedia. Langkah pembelajarannya bisa dengan belajar mandiri ataupun kelompok, pembelajaran berbasis tema, dan pemadatan kurikulum. Prinsip pengayaan adalah yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah kegiatan pengembangan yang memperkaya minat dan bakat peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.